Cerita dimulai dari seorang pemuda Jepang bernama Kazuya Souma yang baru saja menerima pesan terakhir dan ujangan penting dari mendiang kakeknya. Kakeknya berpesan bahwa keluarga adalah segalanya dan dari sanalah Kazuya dapat menemukan kebahagiaan sejati. Karena mereka berdua sudah lama kehilangan sosok ibu dan nenek, sang kakek sangat berharap Kazuya bisa membangun dan memiliki keluarganya sendiri di masa depan. Namun, tidak lama setelah memberikan pesan yang menyentuh itu, sang kakek menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Kazuya untuk hidup sebatang kara di dunia ini. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh alias di sebuah dunia fantasi, terdapat kerajaan Elfriden yang sedang dilanda krisis parah dan pusing tujuh keliling. Karena sudah kehabisan jalan keluar, para petinggi kerajaan tersebut akhirnya memutuskan untuk menggunakan cara pamungkas, yaitu memanggil seorang pahlawan dari dunia lain. Saat mereka sedang sibuk melakukan persiapan ritual, Kazuya yang sedang asik belajar di perpustakaan tiba-tiba tersedot ke dalam portal misterius. Begitu ia sadar, ia sudah berada di dunia lain dan dikelilingi oleh para pendeta yang saking kagetnya sampai tidak percaya bahwa ritual pemanggilan pahlawan mereka benar-benar sukses. Setelah kejadian membingungkan tersebut, Kazuya langsung dibawa menghadap Raja Albert Elfriden. Sang raja sangat berterima kasih karena Kazuya telah datang, meskipun Kazuya langsung protes keras karena merasa diculik tanpa persetujuannya. Walaupun begitu, Kazuya berusaha untuk tetap tenang dan mau mendengarkan penjelasan dari sang raja. Dari sanalah Kazuya mengetahui bahwa dunia tempat ia terdampar berada di sebuah benua super bernama Landia, di mana berbagai ras hidup berdampingan mulai dari manusia, elf, kurcaci hingga ras naga. Raja menjelaskan lebih lanjut bahwa sekitar 10 tahun yang lalu sebuah retakan misterius bernama Alam Iblis tiba-tiba muncul di wilayah utara benua. Insiden itu menyebabkan monster-monster bermunculan dan membuat kekacauan yang parah. Kekaisaran Grand Chaos, negara yang paling dekat dengan Alam Iblis, sempat mengajak negara-negara lain untuk menyerang Bali. Sayangnya invasi tersebut gagal total dan justru menguras habis kekuatan militer mereka. Akibat dari kegagalan itu, sepertiga dari benua sukses direbut oleh musuh. Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah kerajaan Elfriden sedang dalam kondisi miskin, melarat, dan terkena krisis pangan yang sangat parah. Di sisi lain, mereka terus ditagih untuk mengirimkan uang bantuan perang kepada kekaisaran. Usut punya usut, niat awal kerajaan memanggil pahlawan sebenarnya hanyalah untuk diserahkan ke kekaisaran sebagai alat pembayaran hutang. Mendengar rencana gila tersebut, Kazuya langsung bertanya kepada Perdana Menteri Markus tentang apa sebenarnya definisi pahlawan menurut mereka. Markus dengan santai menjawab bahwa pahlawan adalah sosok yang akan memimpin revolusi menuju era baru. Di titik ini, Kazuya benar-benar tidak habis pikir dan awalnya sempat terpikir untuk kabur. Namun ia sadar jika ketahuan ia malah akan menjadi masalah besar. Ditambah lagi ia tidak tahu cara untuk kembali ke Jepang. Kazuya lalu bertanya apakah kerajaan bisa memanggil pahlawan secara rutin, dan ternyata ritual langka tersebut terakhir kali dilakukan 500 tahun yang lalu. Berbekal fakta berharga ini, Kazuya langsung memanfaatkan situasi untuk menyadarkan mereka bahwa ia adalah aset penting yang terlalu berharga untuk dibuang begitu saja. Sebagai jalan tengah, Kazuya menawarkan diri untuk membereskan masalah keuangan kerajaan sekaligus membangun ulang kekuatan negara. Setelah mengadakan rapat maraton selama berhari-hari bersama Kazuya, Raja Albert tiba-tiba mengumpulkan semua orang untuk mengumumkan keputusan yang membuat gempar. Sang raja secara mendadak turun tahta dan menyerahkan mahkotanya langsung kepada Kazuya. Tidak berhenti sampai di situ, raja juga menjodohkan Kazuya dengan putri tunggalnya yang bernama Licia Elfriden. Sontak saja semua orang termasuk Kazuya sendiri kaget bukan main dengan keputusan tersebut. Kabar ini pun langsung tersebar luas hingga ke telinga Licia. Sang putri yang sedang sibuk bersama pasukannya buru-buru pulang untuk melabrak ayahnya karena seenaknya membuat acara pertunangan. Licia juga sempat menaruh curiga bahwa tahta ayahnya telah direbut secara paksa oleh Kazuya. Akan tetapi, Raja Albert berhasil menenangkan putrinya dan meyakinkannya bahwa hal itu murni merupakan keputusannya sendiri. Sang raja lalu menyuruh Licia untuk menemui Kazuya dan membicarakan masalah ini baik-baik. Akhirnya Licia berhasil menemui Kazuya.
di ruang kerjanya yang saat itu sedang tenggelam di antara tumpukan dokumen. Dalam obrolan mereka, Kazuya dengan santai menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak memiliki minat untuk menjadi raja selamanya. Tujuannya hanya untuk bekerja beberapa tahun untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Kemudian ia berencana untuk mengundurkan diri. Ia juga membebaskan Licia jika ingin membatalkan pertunangan mereka kapan saja. Hebatnya lagi, Kazuya memberitahu bahwa ia sudah berhasil mengumpulkan dana untuk dikirimkan ke kaisaran dengan cara yang cukup cerdik. Kazuya membagi harta negara menjadi 3 bagian. Barang bersejarah ditaruh di museum, barang berharga dijual untuk dijadikan uang, dan benda sihir disimpan dengan ketat karena dianggap berbahaya. Walaupun uangnya sudah ada, Kazuya sengaja menahan pengirimannya sampai batas waktu terakhir untuk menguji reaksi pihak kekaisaran. Sebagai penutup diskusinya dengan Licia, Kazuya menyebutkan bahwa misi besar mereka selanjutnya adalah mengatasi masalah kelaparan di negara tersebut. Cerita kemudian berlanjut ketika salah satu pendeta datang menemui Kazuya untuk memberitahukan bahwa ia harus mengikuti tes sihir. Alasannya, pahlawan di masa lalu memiliki kemampuan sihir, sehingga mereka ingin mengecek apakah Kazuya juga memiliki bakat yang sama. Kazuya lalu dibawa ke ruang khusus untuk menyentuh sebuah artefak kuno. Jika artefak tersebut bersinar, itu berarti Kazuya memiliki elemen sihir. Dan benar saja, saat disentuh, artefak itu langsung bereaksi dengan terang. Kerennya lagi, Kazuya tidak butuh waktu lama untuk mempraktikkan sihirnya. Ia berhasil menciptakan 3 bayangan kesadaran dari dirinya sendiri yang disebut dengan living protagonist. Berkat sihir ini, pekerjaan Kazuya menjadi jauh lebih cepat dan efisien karena bayangan-bayangan tersebut membantunya memeriksa tumpukan dokumen secara bersamaan. Di sela-sela kesibukannya, Kazuya sempat mengobrol dengan Licia bahwa target utamanya saat ini adalah membongkar dana gelap milik kerajaan. Kazuya sangat curiga bahwa uang tersebut disembunyikan oleh bangsawan-bangsawan korup yang suka melakukan markup anggaran pada proyek-proyek fiktif. Setelah itu, Kazuya dan timnya langsung tancap gas lembur untuk mengecek ribuan dokumen negara. Saking gilanya jam kerja mereka, anggota tim yang lain sampai bertumbang karena kelelahan, termasuk Licia yang ketiduran di ruang kerja. Keesokan paginya, Licia terbangun dan kaget melihat Kazuya sedang mengelus kepalanya dengan lembut. Kazuya mengabarkan bahwa semua tugas pengecekan dokumen sudah beres dan menyuruh Licia untuk pulang beristirahat. Namun Licia menolak keras dan justru menyuruh Kazuya yang tidur, mengingat pria itu belum memejamkan mata sama sekali sejak semalam. Kazuya hanya tersenyum dan berkata bahwa ia pasti akan tidur panjang nanti. Tetapi untuk pagi itu ada satu urusan penting yang wajib banget diselesaikan. Tanpa basa-basi, Kazuya mengajak Licia pergi berkuda ke sebuah tempat rahasia. Di tengah perjalanan, Licia yang mulai merasakan penasaran iseng menanyakan kehidupan masa lalu Kazuya di dunianya, seperti tentang keluarga atau apakah ia memiliki teman dekat. Dengan santai, Kazuya menjawab bahwa ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di sana, sehingga ia tidak buru-buru untuk ingin pulang ke dunianya. Seiring berjalannya waktu, Kazuya tidak hanya menghadapi masalah administrasi, tetapi juga ancaman internal dari para bangsawan yang merasa posisi dan keuntungan mereka terancam oleh kebijakan reformasinya. Kebijakan Kazuya yang transparan dan efisien langsung memukul telak para koruptor demi memperkuat posisinya dan mengumpulkan talenta-talenta terbaik yang tersebar di seluruh negeri. Kazuya menggunakan alat sihir komunikasi massal. Melalui siaran ini, ia mengumumkan sebuah kontes perekrutan untuk mencari individu-individu dengan bakat unik tanpa memandang status sosial, ras, atau latar belakang mereka. Langkah ini tidak hanya menyelesaikan kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni, tetapi juga memenangkan hati rakyat yang selama ini merasa tidak dihiraukan oleh pemerintah. Namun, ketegangan dengan faksi bangsawan pemberontak semakin memuncak. 3 adipati kerajaan, termasuk Duke Carmine yang memimpin angkatan darat, memiliki faksi masing-masing yang berseberangan dengan pemerintahan baru Kazuya. Kazuya harus mengatur strategi yang sangat presisi, baik di meja perundingan maupun di medan tempur, untuk menekan pemberontakan tanpa menghancurkan infrastruktur negara yang sudah rapuh. Di penghujung cerita, setelah berhasil melewati berbagai intrik politik dan konflik militer, Kazuya akhirnya berhadapan langsung dengan mantan Raja Albert dan Ratu Elisa untuk menuntut jawaban atas segala misteri yang selama ini mengganjal di pikirannya. Kazuya yang telah menduga ada sesuatu di balik penyerahan tahta yang tiba-tiba, langsung menembakkan 3 pertanyaan besar. Kenapa Albert
langsung menyerahkan tahta begitu Kazuya baru saja dipanggil. Kenapa Jukarmin rela mati dan rela dicap sebagai pengkhianat negara? Dan kenapa selama ini Albert selalu bersembunyi? Sebagai jawaban, Albert mulai menceritakan masa lalunya sebagai raja yang biasa-biasa saja. Diceritakan bahwa di sebuah timeline sebelumnya, kerajaan telah memanggil seorang pahlawan cerdas dan mengangkatnya menjadi Perdana Menteri. Pahlawan ini berniat melakukan reformasi hebat, tetapi langkahnya malah membuat para bangsawan korup menjadi parah. Para aristokrat ini menekan raja dengan keras, walaupun dibela oleh Jenderal Angkatan Darat. Sang raja yang penakut dan lemah saat itu malah menyerah pada tekanan dan memecat si pahlawan. Akibatnya pahlawan tersebut pun pergi mencari perlindungan ke kastil sang jenderal. Sayangnya petaka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di tahun yang sama, negara tetangga melancarkan invasi besar-besaran. Ketika sang jenderal maju ke medan perang untuk menahan musuh, gerombolan bangsawan korup tadi malah memberontak dari dalam. Pasukan jenderal terpaksa harus bertempur di dua arah, sampai akhirnya sang jenderal pun gugur dalam pertempuran. Kastil berhasil direbut musuh dan sang pahlawan dari dunia lain itu juga ikut tewas dengan sangat tragis. Tidak lama setelahnya ibu kota juga ikut terkepung dan hancur lebur. Tepat di detik-detik kehancuran itulah sang raja baru menyesali segala kebodohan dan kepengecutannya. Mendengar cerita yang sangat detail itu, Kazuya sampai merinding. Dan disinilah plot twist terbesar di universe tersebut terungkap. Albert mengaku bahwa ia memang telah diperlihatkan masa depan yang kejam itu. Ternyata sihir elemen kegelapan yang dimiliki oleh Ratu Elysia adalah time leap yang memungkinkan ia untuk mengirimkan ingatan dan memori tentang sebuah tragedi kepada diri mereka sendiri di masa lalu. Berkat penglihatan yang dikirimkan itulah Albert di timeline garis waktu saat ini tahu persis apa yang akan terjadi jika ia tetap mempertahankan tahtanya secara egois. Albert juga membocorkan rahasia tentang masa depan yang hancur ini kepada Jukarmin. Itulah alasannya mengapa Karmin rela pasang badan menjadi pengkhianat palsu demi memancing para bangsawan korup agar keluar dan bertindak sebelum mereka sempat benar-benar melakukan pemberontakan yang dapat menghancurkan kerajaan dari dalam. Dengan penjelasan ini, semua pertanyaan yang mengganjal di benak Kazuya akhirnya terjawab lunas. Kazuya yang masih sangat terkejut buru-buru menanyakan bagaimana nasib Listia di timeline pertama tersebut. Albert dengan raut sedih memberitahukan bahwa Listia dahulu sangat murka ketika ayahnya memecat si pahlawan. Listia kemudian kabur menyusul pahlawan itu ke kastil jenderal. Naasnya, saat pihak pemberontak menyerang, Listia kemungkinan besar juga ikut tewas bersama pahlawan itu. Albert menyadarkan Kazuya bahwa di timeline pertama Kazuya gagal total karena ia tidak memiliki privilege atau hak istimewa sebagai raja. Berkat keputusan besar Albert untuk memberikan tahtanya di timeline kedua inilah Kazuya memiliki kuasa mutlak untuk menggunakan siaran. Hal tersebut membuat sukses merekrut orang-orang jenius yang kini menjadi pilar kesuksesannya. Setelah mewariskan kebenaran besar itu, Albert dan Elysia pamit untuk benar-benar pensiun dan mengasingkan diri ke sebuah tempat rahasia yang jauh dari urusan politik kerajaan. Sebelum mereka berpisah, Kazuya mencoba menghibur mertuanya dengan sebuah teori yang optimis. Karena jasad Listia dan pahlawan di timeline pertama tidak pernah ditemukan, bisa saja sebenarnya mereka berhasil selamat dan hidup bahagia di tempat lain. Di momen itu, Kazuya juga bersumpah bahwa ia akan menjaga Listia di dunia ini dengan segenap jiwanya. Malam harinya, Kazuya kembali ke kamar dan menikmati momen yang super romantis berdua saja dengan Listia. Karena ia kini sudah mengetahui takdir dan pengorbanan besar di balik hubungan mereka, Kazuya dengan penuh emosi menyatakan bahwa ia sangat mencintai Listia dan ingin segera menikahinya. Diiringi suara kembang api tahun baru yang meledak dan menghiasi langit malam, mereka pun berpelukan. Sebagai akhir atau ending yang epik dan sangat mengharukan, Kazuya mengumpulkan semua sahabat dan pejabat-pejabatnya untuk mengucapkan satu kalimat pamungkas, yaitu berterima kasih karena mereka selalu berada di sisinya dalam membangun kerajaan ini. Cerita epik tentang mahasiswa jenius yang dipanggil ke Isekai untuk membangun ulang negara ini pun berakhir dengan indah sampai saat ini.